Halo guys, balik lagi bareng gue Oji. Kali ini kita bakal bahas salah satu kota termaju di benua Eropa, apalagi kalau bukan London. Oke, London gak cuma terkenal sebagai ibu kota yang maju di Eropa atau bahkan dunia ya, tapi juga jadi negara yang memimpin transisi energi di kawasan Eropa. Oke, salah satu yang paling masif dibicarakan pada saat ini terkait komitmennya dalam mencapai emisi nol atau zero emission ya, terutama soal pengadaan bus listrik. Nah, kalau kita lihat, Inggris adalah negara pertama yang memiliki bus tingkat atau bus double decker pada tahun 2015. Nah, bus ini itu bisa menempuh jarak sampai 400 km dalam sekali isi daya. Wah, itu sangat lumayan panjang ya. Nah, setelah kejadian tahun 2015 tersebut, kabarnya armada bus di London akan 100% beralih pakai tenaga listrik di tahun 2037. Bahkan pemerintah setempat mengatakan bahwa ini bisa lebih cepat nih, yakni tahun 2034. Nah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan ibu kota Inggris agar terbebas dari emisi karbon. Terpenuhnya target ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 4 juta ton lebih emisi karbon yang bisa mencemari lingkungan. Wah, ini luar biasa ya. Nah, gimana kabarnya kalau Indonesia ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia? Nah, ternyata pemerintah Inggris sudah mendukung Indonesia untuk beralih ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy. Nah, program kerjasama ini akan mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam upaya akselerasi menuju kendaraan berbasis baterai dengan berfokus pada elektrifikasi 2 kendaraan dengan emiter terbesar di sektor transportasi, yaitu bus dan juga sepeda motor. Wah, siap-siap nih warga Jakarta akan beralih ke kendaraan listrik ya. Nah, menurut gua memang udah sepatasnya sih Jakarta harus move on nih ya ke energi yang lebih terbarukan atau yang lebih bersih gitu ya. Karena permasalahan polusi udara di Jakarta ini udah parah banget guys. Sebelum masa pandemi aja, rata-rata penduduk Jakarta menghabiskan lebih dari 400 jam berkomuter setiap tahun. Nah, perjalanan ini menyebabkan polusi dan emisi serta memperburuk kualitas udara serta berdampak terhadap perubahan iklim. Nah, dari emisi transportasi dan pabrik-pabrik batubara, Jakarta selalu berada di dalam peringkat 10 teratas sebagai kota-kota penghasil polusi di dunia menurut IQ Air ya. Nah, kalau misalnya Jakarta ini mampu mencapai 100% menjadi bus listrik semuanya pada tahun 2030, maka ditaksir akan terjadi pengurangan emisi setara dengan 925.757 metrik ton CO2 atau karbon dioksida. Nah, proyek ini akan mencakup pembuatan rencana pelaksanaan untuk transisi e-bus skala besar, rekomendasi spesifikasi teknologi untuk armada dan infrastruktur pengisian baterai, rencana pendanaan hijau dan juga rekomendasi kebijakan pendukung demi mencapai target pengalihan yang katanya Jakarta akan mencapai 10.000 bus pada tahun 2030. Nah, kalau kita cek ke belakang, ini ternyata kemunculan bus di Indonesia pertama kali, terutama bus listrik ya, ini terjadi pada tahun 2020 di mana pada waktu itu Transjakarta menguji coba 2 bus listrik tipe BYD K9 dan BYD C6 dari Tiongkok ya. Nah, saat ini Indonesia terus berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat tahun 2060 sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share buat dukung channel ini lebih baik lagi. See you next time.